saya Sepia Widi Cahaya Permatasari dari kelas 3C Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang lembaga keuangan lainnya terkait dengan pegadaian. A. Aspek regulasi pegadaian. Sebagaimana hanya institusi yang berlabel syariah, landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan hukum positif. Adapun landasannya yang dipakai adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berisi, jika kamu dalam perjalanan tahu dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Hadis dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Diriwayatkan oleh Bukhari. 3. Hukum positif. Dalam pasal 19 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebut bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hairunisa, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah dibacakan oleh saudari Sepia sebelumnya. B. Tujuan dan fungsi pegadaian. Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Pegadaian melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga keuangan gadai syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, karena pada umumnya orang-orang yang datang ke tempat ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Dalam implementasinya, pegadaian syariah merupakan kombinasi komersil produktif, meskipun jika kita mengkaji latar belakang gadai syariah, baik secara implisit maupun eksplisit, lebih berpihak dan tertuju untuk kepentingan sosial. Banyak manfaat lain yang bisa diperoleh dari pegadaian syariah. Pertama, prosesnya cepat. Dalam pegadaian syariah, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat. Kedua, caranya cukup mudah, yakni hanya dengan membawa barang gadai beserta bukti kepemilikan. Ketiga, jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah diuji dan diasuransikan dan sebagainya.
Adapun fungsi dari pegadaian syariah ini sebenarnya sama dengan fungsi pegadaian secara umum, yaitu yang pertama, melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasar kepada hukum gadai Islam yang prosesnya mudah, cepat, aman, dan hemat. Kedua, membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengelolaan terhadap keuangan, perlengkapan kepegawaian, pelatihan, pendidikan, dan tata laksana pegadaian. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawasan terhadap sistem gadai dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah adanya pemberitaan tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktik riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pridayani, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi pegadaian yang sudah dijelaskan oleh Sepia Widi Cahaya dan Rahma Harinisa. Saya akan menjelaskan tentang produk jasa pegadaian dan perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Produk jasa pegadaian ada 9. Yang pertama, amanah. Produk ini merupakan produk yang memberi pinjaman kepada pengusaha kecil atau karyawan untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang kedua, RAN. RAN merupakan pinjaman dengan barang jaminan berupa perhiasan kendaraan dan barang elektronik lainnya dalam waktu jangka 4 bulan. Yang ketiga, Arum BPKB. Arum BPKB merupakan pembiayaan untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB. Yang keempat, Arum Emas. Arum Emas merupakan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan. Yang kelima, Arum Haji. Arum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan menyerahkan logam mulia sebagai jaminan. Yang keenam, RAN Hasan. RAN Hasan merupakan fitur dari produk RAN dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0%. Yang ketujuh, RAN Refleksi. Fitur dari produk RAN berupa pemberian pinjaman dengan jaminan bergerak. Yang kedelapan, RAN Bisnis merupakan produk pegadaian yang memberikan pinjaman tunai pada pemilik usaha berupa jaminannya emas. Yang kesembilan, RAN Tasjili Tanah, yaitu pembiayaan pada masyarakat berpenghasilan tetap dengan jaminan sertifikat tanah. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pada pegadaian konvensional, barang yang digadai diukur harganya. Biasanya dikenakan bunga sebesar 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa saja naik tergantung perjanjian. Bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari. Masa penitipan gadai pada umumnya 4 bulan. Bisa saja diperpanjang asal membayar biaya sewa modal. Pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo. Jika tidak dilunasi beserta bunga, maka barang akan dilelang oleh pihak pegadaian. Sedangkan pada pegadaian syariah menggunakan prinsip syariah, jadi tidak memberlakukan sistem bunga. Pegadaian syariah mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang. Biaya yang dikenakan merupakan biaya penitipan barang, yaitu biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, serta pengelolaan barang. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.